Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa kembali dengan Bu Alwi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang PLBJ, yaitu Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta. Tetap semangat belajarnya ya. PLBJ kali ini yang akan kita bahas adalah tentang salah satu permainan tradisional yang berasal dari budaya Betawi, yaitu permainan Tokada Lobang. Kompetensi dasar yang akan dibahas adalah KD 3.8 dan KD 4.8. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan bagaimana aturan dalam permainan Tokada Lobang, serta kalian mampu melakukan permainan Tokada Lobang dengan benar, dan kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan nilai luhur yang ada dalam permainan Tokada Lobang. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang permainan Tokada Lobang, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada halaman ini. Apa yang sedang dilakukan anak-anak tersebut? Kenapa ada anak yang memegang kayu sedang mencungkil kayu kecil? Lalu, apa nama permainan tersebut? Apakah kamu pernah memainkan permainan tersebut? Betawi punya beragam permainan tradisional. Sebagian besar permainan itu dimainkan hingga saat ini. Salah satunya adalah permainan seperti yang tampak pada gambar. Permainan ini sangat seru dan memerlukan keterampilan untuk memainkannya. Yuk kita pelajari dan praktekkan bersama-sama permainan ini. Budaya Betawi memiliki ragam permainan tradisional yang sangat menarik. Permainan tradisional tersebut ada yang dimainkan di dalam ruangan, ada pula yang dimainkan di luar ruangan. Salah satunya adalah permainan Tokada Lobang. Permainan ini dimainkan di luar ruangan. Permainan ini biasa disebut dengan kalawadi, atau di lain daerah biasa disebut dengan nama gatrik. Permainan ini awalnya tercipta karena anak-anak kaget saat melihat kadal, lalu mereka memukulnya, hingga kadal tersebut melompat sangat jauh. Oleh karena itu, dibuatlah permainan yang menyerupai pemukul kadal tersebut. Permainan ini memerlukan alat, yaitu sebuah kayu bulat panjang sepanjang 40 cm yang digunakan sebagai alat pukul, dan sebuah kayu berukuran pendek sepanjang 10 cm yang diibaratkan sebagai kadalnya. Selain kayu, ada juga lubang yang memiliki diameter 5 cm. Atau lubang tersebut dapat diganti dengan dua buah batu bata yang diletakkan berjajar. Seperti yang kalian lihat dalam gambar. Dalam gambar, mereka menggunakan lubang kecil untuk melakukan permainan Tokada Lobang. Tampak pula di sana ada dua buah kayu, yang satu berukuran panjang dan lainnya berukuran lebih pendek. Permainan ini dimainkan secara berkelompok. Satu kelompok akan menjadi penjaga dan satu kelompok lagi menjadi pemain. Tiap kelompok terdiri atas 2-4 orang. Paling sedikit beranggotakan 2 orang. Biasanya permainan Tokada Lobang ini dimainkan oleh anak laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman, anak perempuan pun bisa memainkan permainan ini. Permainan Tokada Lobang ini dimulai dengan melakukan suten atau suit. Kelompok yang menang suten adalah kelompok yang boleh melakukan pukulan terlebih dahulu.
Kelompok yang kalah Sutton berarti mereka harus menjadi kelompok penjaga. Pada dasarnya, permainan tongkat ada lubang ini melatih keterampilan menangkap tongkat anak atau kadal dan ketepatan dalam melempar tongkat anak ke arah lubang untuk menjatuhkan tongkat penggetok. Permainan tongkat ada lubang sangat membutuhkan kegesitan, ketangkasan, dan sportivitas para pemainnya. Selain itu, dibutuhkan juga kekompakan dan kerjasama antar kelompok. Dalam permainan tongkat ada lubang, ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh para pemain. Aturan pertama yaitu pemain dibagi menjadi 2 kelompok, yang nantinya akan menjadi kelompok pemain dan kelompok penjaga. Setiap pimpinan kelompok disebut dengan komandan. Setelah itu, kalian harus menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk bermain. Alatnya adalah kayu bulat yang panjangnya 40 cm dan kayu lainnya sepanjang 10 cm. Setelah menyiapkan kayu, kalian harus menyiapkan lubang yang ada di tanah dengan ukuran panjang 15 cm, lebarnya 3 cm, dan kedalamannya 2 cm. Namun, jika kalian tidak bisa membuat lubang, kalian bisa menggunakan 2 buah batu bata yang diletakkan berjajar dengan jarak 5 cm. Selanjutnya, komandan masing-masing regu melakukan Sutton. Tujuannya adalah untuk menentukan kelompok pemukul dan kelompok penjaga. Kelompok yang menang dalam Sutton, dialah nantinya yang akan melakukan pukulan terlebih dahulu. Dan kelompok yang kalah Sutton akan menjadi kelompok penjaga. Kelompok yang menang Sutton akan memulai permainan dengan mencongkel kadal, yaitu kayu yang ukurannya lebih kecil dari lubang setinggi-tingginya. Jika kadal itu tertangkap oleh penjaga, maka kelompok pemain dianggap gugur dan dilanjutkan oleh kelompok penjaga. Namun, jika kadal tidak tertangkap, kadal dilempar ke pemukul. Jika pemukul terkena kadal, maka ia gugur dalam permainan dan tidak dapat melanjutkan lagi permainannya. Tapi kalau pemukul tidak terkena kadal, kelompok pemain dapat melanjutkan permainan. Selanjutnya, pemukul memukul kadal di satu tangannya sampai jauh. Jika kadal tertangkap, kelompok tersebut kalah. Namun, jika kadal tidak tertangkap, permainan dilanjutkan kembali dari awal, dan kelompok pemain maupun penjaga bergantian memukul. Aturan berikutnya adalah jarak dari lubang dihitung menggunakan alat pemukul. Untuk penilaian dilakukan dengan menghitung banyaknya jumlah pukulan. Alat yang digunakan untuk menghitung adalah kayu pemukul. Panjang alat pukul ini bernilai 1. Setiap satu pukulan memperoleh nilai 1. Pukulan selanjutnya bernilai kelipatan 10. Kelompok yang mengumpulkan nilai paling banyak, kelompok itulah yang nanti akan menjadi pemenangnya. Permainan tradisional tongkat ada lubang mengajarkan kepada kita beberapa nilai luhur. Tanpa sadar, sambil bermain kalian sedang belajar, berlatih nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Nilai luhur dari permainan tongkat ada lubang itu antara lain. Yang pertama adalah cinta budaya lokal. Dengan melestarikan permainan ini, berarti kita telah turut serta menjaga kekayaan budaya bangsa kita. Nilai luhur yang kedua adalah mendekatkan anak-anak kepada alam. Maksudnya adalah permainan tongkat ada lubang lebih asyik dan menyenangkan apabila dimainkan di lapangan. Alat yang dipakai dalam permainan ini pun berasal dari alam. Dengan demikian, kita belajar lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada alam. Nilai luhur yang ketiga adalah sikap sportivitas. Dalam permainan ini dapat menumbuhkan sikap untuk bisa menerima setiap kekalahan ataupun kemenangan dengan berbesar hati. Kita belajar menghargai keputusan bahwa regu lawan itu lebih baik sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Nilai luhur yang keempat adalah melatih kemampuan fisik. Dalam permainan tongkat ada lubang, membutuhkan kemampuan fisik yang baik. Misalnya saja untuk dapat memukul dengan kuat, koordinasi otot dan mata yang membutuhkan keterampilan tinggi, serta ketangkasan dan kegesitan
untuk dapat menangkap tongkat yang terlempar sangat tinggi. Dengan demikian, permainan ini sangat baik untuk melatih kemampuan fisik kita. Selanjutnya adalah sosialisasi. Dalam permainan toka dan lubang ini, tidak bisa hanya dimainkan oleh seorang diri. Setidaknya ada 2 orang atau secara berkelompok. Sehingga permainan ini menjadi sarana yang sangat tepat untuk belajar bersosialisasi. Nilai luhur yang terakhir adalah kerjasama dan kekompakan. Permainan toka dan lubang ini merupakan permainan secara berkelompok. Artinya, membutuhkan kerjasama yang baik dengan teman satu regu untuk meraih sebuah kemenangan. Lalu, bagaimana caranya agar permainan toka dan lubang ini tetap lestari dan tidak menjadi punah? Ada beberapa cara, diantaranya yaitu mengenal permainan toka dan lubang dengan mempelajarinya tentu saja. Cara yang kedua adalah bertanya tentang permainan toka dan lubang dan bagaimana cara bermainnya kepada orang tua. Cara yang ketiga adalah memainkan permainan toka dan lubang ini bersama dengan teman-teman, baik itu di sekolah ataupun bermain di rumah. Dan yang terakhir adalah menceritakan permainan toka dan lubang kepada teman-teman. Nah, kalian telah memahami bagaimana cara memainkan permainan toka dan lubang dan bagaimana aturan-aturan yang ada di dalamnya. Setelah ini kalian lanjutkan dengan mengerjakan tugas yang sudah disiapkan oleh gurumu ya. Jangan lupa selesaikan tugasnya dengan tepat waktu dan setelah itu ucapkan terima kasih kepada orang tuamu dan kepada orang-orang yang sudah membantumu belajar pada hari ini. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.